Ini cerita dari teman adik saya namanya Dika. Dika ini orangnya agak skeptis, jarang percaya sama cerita-cerita mistis atau hal-hal gaib. Tapi yang dia alami di rumah kontrakan itu benar-benar bikin dia berubah pikiran. Tahun 2019, Dika bersama dua temannya, Edo dan Arif, memutuskan untuk ngontrak sebuah rumah di daerah Dago Atas, Bandung. Rumahnya cukup besar, ada 2 lantai dan halaman belakang yang luas. Harganya sangat terjangkau, bahkan jauh lebih murah dari rumah kontrakan lainnya yang ada di daerah itu. Mereka tidak terlalu memikirkan banyak hal karena selain murah, rumah itu juga cukup dekat dengan kampus mereka. Namun rumah itu sudah lama kosong, terlihat agak usang dan banyak orang yang bilang rumah itu angker. Tapi karena mereka butuh tempat tinggal yang hemat, Dika dan teman-temannya tetap mengambilnya. Kesan pertama mereka saat melihat rumah itu bisa dibilang suram. Banyak jendela yang tertutup tirai tebal dan hampir semua ruangan gelap meskipun masih ada beberapa sinar matahari yang bisa menembusnya. Begitu mereka melangkah masuk, ada perasaan aneh yang muncul di dalam hati Dika. Seperti ada sesuatu yang berbeda dari rumah itu. Mungkin karena rumah ini sudah lama tidak berpenghuni, atau mungkin karena suasana di sekitarnya yang sunyi. Tetapi entah kenapa Dika merasa ada yang tidak beres. Namun karena mereka butuh tempat tinggal dan tidak ada pilihan lain, mereka berusaha untuk mengabaikan perasaan itu. Seiring berjalannya waktu, mereka mulai merasa bahwa rumah itu memang penuh dengan hal-hal aneh. Mereka sering mendengar suara-suara yang tidak bisa dijelaskan, terutama malam hari, dan mulai merasakan adanya kehadiran yang tidak terlihat. Tapi yang paling aneh adalah satu kamar yang berada tepat di tengah-tengah rumah. Kamar itu selalu tertutup rapat, meski tak ada yang mengunci pintunya. Ruangannya gelap dan pengap, dan entah kenapa tidak ada satupun dari mereka yang merasa nyaman untuk tidur di situ. Bahkan mereka sepakat untuk menjadikannya gudang, meski kamar itu terasa lebih seperti tempat yang harus dihindari. Makin lama, perasaan aneh tentang kamar itu semakin kuat, dan mereka mulai merasa kalau ada sesuatu yang tak terlihat, sesuatu yang menunggu di dalam kamar tersebut. Pada minggu pertama, semuanya berjalan lancar, dan mereka mulai merasa nyaman tinggal di rumah kontrakan yang terbilang murah itu. Namun pada minggu kedua, suasana mulai berubah menjadi tidak biasa. Kamar tengah yang tadinya mereka anggap hanya sebagai ruang penyimpanan barang mulai terasa aneh. Kamar itu terletak di tengah rumah, tidak ada jendela yang cukup untuk memberikan cahaya alami, hanya ada satu pintu kecil yang mengarah langsung ke dapur. Ketika mereka membuka pintu kamar tengah, udara dingin yang menusuk langsung menyambut, sangat berbeda dengan ruangan lainnya. Walaupun cuaca di luar terasa panas dan sejuk, kamar itu tetap saja pengap dan terasa berat, seolah ada sesuatu yang menghalangi aliran udara. Mereka sempat memutuskan untuk menaruh beberapa barang bekas di sana, tetapi seiring berjalannya waktu, suasana di kamar itu malah semakin tidak nyaman. Suara-suara aneh mulai terdengar dari dalam kamar tengah. Pada awalnya hanya suara gesekan ringan yang seperti menggaruk tembok, diiringi dengan suara langkah kaki yang pelan, seperti seseorang berjalan mondar-mandir mengelilingi kamar itu. Meskipun mereka mencoba mengabaikan suara-suara itu, semakin malam suara itu semakin keras dan lebih jelas terdengar, bahkan terdengar seperti ada orang yang mengelus-elus tembok dengan telapak tangan. Dika dan teman-temannya mulai merasa tak nyaman dan penasaran, jadi mereka mencoba memeriksa kamar itu lebih dekat, tetapi tak ada apapun yang mereka temukan. Pintu kamar tengah selalu tertutup rapat, dan setiap kali mereka mencoba untuk memasukinya, udara di dalam kamar itu terasa semakin dingin dan berat. Namun, yang paling mengganggu adalah sensasi seperti ada yang mengawasi mereka setiap kali mereka tidur. Bahkan, kadang-kadang mereka merasa seperti ada bayangan bergerak di balik pintu kamar tengah yang terkunci rapat, seolah ada sesuatu yang menunggu di dalam. Ketegangan di dalam rumah itu semakin meningkat, dan meskipun mereka berusaha mengabaikan perasaan aneh itu, setiap malam suasana di rumah semakin mencekam. Pada malam keempat setelah mereka pindah, ketika semuanya sudah terlelap, suara aneh mulai terdengar lagi. Awalnya itu hanya seperti desiran angin di luar, tapi semakin lama suara itu semakin jelas dan semakin menakutkan. Edo yang biasanya tidur nyenyak terbangun karena mendengar suara seperti gesekan benda keras di tembok kamar tengah. Suara itu terdengar seperti sesuatu yang menggesek tembok berulang kali dengan ritme yang hampir teratur, seperti seseorang sedang mengusap-usap tembok dengan tangan. Awalnya, Edo mencoba untuk mengabaikannya, berpikir itu hanya suara angin atau mungkin tikus yang berlari. Namun, suara itu terus berlanjut, semakin dekat, semakin jelas, dan seolah datang dari dalam kamar tengah yang gelap.
Hatinya mulai berdegup kencang, dan meskipun perasaan takut mulai menjalar, ia tetap berusaha untuk tetap tenang. Pikirnya, mungkin saja ada hal yang logis di balik suara itu. Namun, saat menoleh ke arah pintu kamar tengah yang sedikit terbuka, ia melihat bayangan samar yang bergerak pelan melintasi celah pintu. Bayangan itu seolah bergerak dengan sangat hati-hati, seperti sedang mengintip dari balik pintu. Merasa jantungnya hampir melompat keluar, Edo memberanikan diri untuk membuka pintu dan memeriksa, meskipun rasa takut sudah mulai menguasainya. Tetapi begitu pintu dibuka, semua yang ia temui hanyalah kegelapan pekat dan hawa dingin yang menusuk tulang. Tidak ada suara lagi, tidak ada jejak kehidupan. Tapi saat Edo mulai melangkah masuk, ia merasakan napas berat, dingin dan serak yang datang entah dari mana. Suara napas itu jelas bukan milik manusia, terdengar berat seperti ada sesuatu yang mengintai dari balik bayang-bayang kamar. Edo cepat-cepat menutup pintu dan kembali ke tempat tidur. Tubuhnya kaku dan berkeringat dingin, seolah ada sesuatu yang mengawasinya dari balik kegelapan itu. Tetapi sebelum ia bisa menutup matanya, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki yang sangat pelan namun berat berjalan dari arah kamar tengah menuju dapur. Langkah itu seolah teredam oleh lantai kayu yang sudah tua, namun tetap saja terasa jelas. Suara langkah itu berhenti sesaat, seakan sedang menunggu sesuatu, lalu berlanjut kembali, namun kali ini lebih cepat, seperti sedang mendekati pintu kamarnya. Edo tak berani bergerak, hanya bisa terdiam, menahan napas dan berharap semuanya hanya khayalan. Tapi tiba-tiba dari dalam kamar tengah yang gelap terdengar suara tawa yang sangat pelan tapi terdengar jelas. Tawa yang seram, bukan tawa manusia. Itu adalah tawa yang begitu aneh, seperti datang dari kedalaman hati yang gelap dan penuh kebencian. Tawa itu seakan mengisi ruangan, memekakkan telinga Edo dan membuat jantungnya hampir berhenti berdetak. Pada saat itu Edo menyadari ada sesuatu yang lebih dari sekadar suara-suara aneh. Ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika, sesuatu yang mengarah pada kamar tengah yang sudah lama dibiarkan kosong, dan entah apa yang sebenarnya tinggal di sana. Edo tidak tahu apa yang sedang terjadi, tapi dia tahu satu hal, mereka tidak sendirian di rumah itu. Tiap malam, Dika dan teman-temannya mulai mengalami mimpi yang sangat aneh dan hampir serupa, namun terasa begitu nyata. Dalam mimpi itu, mereka melihat seorang perempuan dengan rambut panjang terurai, mengenakan baju putih lusuh yang sudah pudar warnanya, duduk di pojok kamar tengah. Tubuhnya membungkuk seolah-olah sedang menangis dengan suara isakan yang pelan. Yang mengerikan adalah dalam mimpi tersebut mereka bisa merasakan bahwa perempuan itu mengetahui keberadaan mereka meskipun mereka tidak berbicara dengannya. Sesekali perempuan itu mengangkat kepalanya dengan tatapan kosong yang terasa menembus langsung ke dalam mata mereka. Tangisan yang semakin keras dan berubah menjadi suara merintih membuat Dika dan teman-temannya terjaga dalam ketakutan, merasa seolah-olah mereka benar-benar berada di sana. Keanehan semakin menjadi-jadi saat mereka bangun tidur. Dika mendapati bekas cakaran di tembok kamar tengah yang semalam tidak ada, dan anehnya bekas itu terlihat seperti jejak tangan yang panjang, seolah-olah seseorang mencoba untuk merobek tembok dari dalam. Setiap kali mereka mendekati kamar tengah, tubuh mereka terasa sangat berat, seolah ada sesuatu yang menghalangi langkah mereka, meskipun ruangan itu kosong dan tak ada siapa-siapa di sana. Suasana menjadi semakin mencekam ketika Edo, yang tidur terpisah di kamar sebelah, merasa ada sesuatu yang menahan tubuhnya di tempat tidur. Dia terbangun dengan napas terengah-engah, tubuhnya kaku dan tidak bisa bergerak. Dalam keadaan itu, ia merasakan seolah ada tangan dingin yang mencengkeram lehernya, menahan nafasnya. Begitu ia berhasil bangun dan bergerak, rasa berat itu langsung hilang, tetapi ketakutannya tetap terasa. Malam-malam berikutnya, mereka mendengar suara langkah kaki berat, seperti seseorang berjalan mondar-mandir mengelilingi rumah, tetapi saat mereka keluar untuk memeriksa, tidak ada siapa-siapa. Kejanggalan makin bertambah ketika mereka menemukan bekas darah kering yang mengering di bawah karpet kamar tengah. Bekas itu tampak sudah ada sejak lama, namun mereka tidak menyadari kehadirannya sebelumnya. Semua ini semakin menguatkan perasaan mereka bahwa ada sesuatu yang tidak terlihat di dalam rumah itu, dan keberadaan makhluk itu semakin nyata bersembunyi di balik bayang-bayang kamar tengah. Mereka mulai merasakan bahwa makhluk itu bukan hanya ada dalam mimpi, tapi kini mulai menjelma menjadi ancaman nyata yang bisa mereka rasakan di dunia yang mereka tinggali. Malam Jumat itu, suasana di rumah kontrakan terasa berbeda, seakan udara malam itu lebih berat dari biasanya. Tiba-tiba, tanpa peringatan,
membiarkan seluruh lampu di rumah padam, menciptakan kegelapan yang mencekam di setiap sudut rumah. Hanya kamar tengah yang tetap menyala, meskipun Dika sudah mencabut lampunya beberapa hari yang lalu karena sering bermasalah. Cahaya di kamar tengah justru semakin terang, lebih terang dari biasanya, seakan ada kekuatan yang mengatur. Dika, Edo, dan Budi yang sedang duduk di ruang tamu saling berpandangan, cemas dan bingung, merasa ada yang sangat tidak beres. Suasana di dalam rumah terasa mencekam, dan suasana sepi itu justru membuat mereka lebih gelisah. Tiba-tiba, suara berisik terdengar dari dalam kamar tengah. Itu seperti suara benda yang bergerak di atas lantai, bergeser perlahan. Ketiganya terdiam, hati berdebar kencang. Mereka berusaha beranikan diri untuk menuju kamar tengah, meski kaki mereka terasa berat. Saat pintu kamar tengah dibuka, mereka terkejut melihat bayangan hitam besar berdiri tegak di pojok kamar, hanya menghadap ke tembok, tak bergerak sama sekali. Namun anehnya, bayangan itu terasa semakin besar dan semakin menakutkan meskipun mereka tidak bisa melihat bentuknya dengan jelas. Begitu mereka mencoba mendekat, bayangan itu menghilang begitu cepat, seolah lenyap dalam kegelapan. Mereka terdiam sejenak, mencoba menenangkan diri, tapi ketegangan semakin terasa. Saat mereka berbalik, mereka melihat sesuatu yang membuat mereka hampir tak bisa bernapas. Di lantai kamar tengah, tampak jejak-jejak kaki basah yang menuju ke dapur. Tidak ada hujan di luar, dan lantai rumah yang lain kering. Jejak kaki itu tidak terbuat dari air hujan, tapi dari sesuatu yang lebih gelap. Mereka tak bisa menjelaskan, tapi jejak itu begitu nyata, seperti baru saja dibuat oleh seseorang yang basah kuyup. Edo, yang memang paling berani, mencoba mengikuti jejak itu mengarah ke dapur. Begitu dia meraih pintu dapur, tiba-tiba tubuhnya tersentak mundur, jatuh ke lantai dengan keras. Matanya melotot, mulutnya terbuka lebar, seakan berteriak, tapi tidak ada suara yang keluar. Keheningan yang mencekam mengisi ruang. Edo kemudian terkulai lemas, tapi yang lebih menakutkan adalah ekspresi wajahnya yang berubah. Matanya menjadi hitam, kosong, seperti tidak ada jiwa di dalamnya. Dan tiba-tiba suara perempuan terdengar. Suara yang mengerikan bergema di seluruh rumah, seperti datang dari dalam tubuh Edo, tetapi juga dari seluruh sudut rumah. Suara itu terdengar marah, penuh kebencian, dan sangat keras. "Kenapa kalian masuk kamarku?" Suaranya begitu kuat dan jelas, menggetarkan seluruh rumah. Yang membuat mereka semakin ketakutan adalah suara itu bukan hanya terdengar dari mulut Edo, tetapi terasa mengelilingi mereka, bergema dari setiap sudut kamar. Tak lama kemudian, Edo terjatuh kembali ke lantai, kembali sadar, tetapi wajahnya pucat pasi dan tubuhnya gemetar hebat. Dia tidak bisa menjelaskan apa yang baru saja terjadi, matanya kosong, dan dia tidak bisa mengingat apapun. Mereka bertiga hanya bisa duduk terdiam, tubuh mereka gemetar, dan rasa takut yang luar biasa menyelimuti mereka. Rumah yang semula terasa seperti rumah biasa kini terasa penuh dengan kehadiran yang tidak bisa mereka jelaskan. Mereka merasa ada sesuatu yang jauh lebih besar, lebih kuat, dan lebih mengerikan daripada yang bisa mereka pahami menguasai rumah itu. Mereka tidak tahu harus berbuat apa, dan ketegangan itu terus menggantung di udara, semakin menambah kepanikan mereka. Setelah beberapa kejadian aneh, mereka mulai mencari tahu lebih dalam tentang asal-usul rumah itu. Dika, yang merasa semakin tak tenang, memutuskan untuk pergi ke warung kopi dekat situ dan mulai bertanya pada warga setempat. Seorang nenek tua yang biasanya jualan sayur di pasar dekat situ, setelah lama diam dan tampak ragu, akhirnya menceritakan kisah yang mengerikan. Ternyata rumah itu dulunya milik keluarga kaya yang sangat dihormati di daerah tersebut. Mereka punya seorang anak perempuan bernama Siti yang sangat cantik dan lembut hati. Namun beberapa tahun setelah keluarga itu pindah ke rumah tersebut, Siti mulai berubah. Dia jadi sering tampak gelisah, berbicara sendiri, dan tak jarang terlihat berjalan sendirian di tengah malam, menatap kosong ke arah jalan raya. Keanehan demi keanehan mulai muncul, dan akhirnya Siti didiagnosa dengan gangguan jiwa. Keluarga itu merasa malu dan takut, apalagi di tengah masyarakat yang sangat menjunjung tinggi kehormatan. Akhirnya mereka memutuskan untuk mengurung Siti di kamar tengah, menjadikannya tempat yang tak pernah tersentuh cahaya matahari dan jarang ada yang berani masuk. Banyak tetangga yang merasa kasihan dan ingin membantu, tetapi keluarga itu selalu menutupi keadaan Siti, mengklaim bahwa dia sudah dibawa pergi ke tempat yang aman. Namun yang mereka tak tahu adalah suara tangisan dan jeritan Siti sering terdengar di malam hari, terdengar samar-samar oleh orang-orang yang lewat atau tinggal dekat rumah tersebut.
Beberapa tetangga yang berani mendekat untuk menawarkan bantuan mengaku melihat bayangan Siti yang terkadang muncul di jendela kamar tengah, menatap kosong dan menyeramkan. Seiring berjalannya waktu, keluarga itu semakin terisolasi dan akhirnya rumah itu kosong. Tidak ada yang berani tinggal di sana lagi. Ketika Dika dan teman-temannya mulai menanyakan tentang asal-usul rumah itu, seorang warga lain mengungkapkan bahwa Siti tidak pernah benar-benar pergi. Roh dan kehadirannya tetap ada, terutama di kamar tengah yang dulu menjadi tempat terburuk dalam hidupnya. Banyak yang percaya bahwa Siti tidak mati dengan tenang, dan entah bagaimana roh yang terluka itu kini terus menghantui rumah itu, mencari pelarian dari kesakitan dan penelantaran yang dialaminya. Dika merasa ngeri mendengar semua itu, apalagi ketika mengetahui bahwa beberapa orang yang baru saja menyewa rumah itu juga mulai mengalami kejadian serupa, suara aneh, penampakan, bahkan mimpi buruk yang menggambarkan sosok perempuan dengan rambut panjang menangis di sudut kamar tengah. Kejanggalan demi kejanggalan ini membuat Dika semakin yakin bahwa meskipun mereka telah pergi, Siti dan kehadirannya di rumah itu tidak akan pernah bisa benar-benar pergi. Setelah malam itu, mereka memutuskan untuk pindah meskipun tidak sempat mengambil barang-barang mereka. Dika adalah satu-satunya yang berani kembali ke rumah itu, tetapi hanya untuk mengambil laptop dan beberapa barang penting. Ketika Dika melangkah masuk ke dalam rumah yang tampak lebih gelap dan sunyi dari sebelumnya, dia merasakan hawa yang berat, seolah-olah ada sesuatu yang mengikutinya. Rumah itu terasa dingin, dan setiap langkahnya terdengar terlalu keras di ruang kosong yang menegangkan. Kamar tengah yang sebelumnya selalu terkunci rapat kini terbuka lebar dan lampunya menyala terang meski dia tahu listrik sudah diputus beberapa hari sebelumnya. Dika merasa seakan ada yang mengawasi setiap gerakannya. Dengan hati berdebar, dia mendekati pintu kamar tengah. Begitu dia berdiri di depan pintu, sebuah suara lembut dan terbata-bata terdengar dari dalam. "Kenapa kamu datang?" Suara itu begitu familiar, seperti suara perempuan yang sudah lama hilang. Dika merasa tubuhnya membeku seketika. Seiring jantungnya berdegup kencang, dia merasa ada bayangan yang melintas cepat di balik pintu, dan tanpa berpikir panjang, ia berlari keluar dari rumah itu dengan segala tenaga yang tersisa. Laptop dan barang-barang lainnya ditinggalkannya begitu saja. Saat itu, Dika baru menyadari bahwa mungkin saja kamar itu tidak pernah kosong. Mungkin perempuan itu yang sudah lama meninggal masih menunggu seseorang untuk menemaninya, dan ia tidak akan pernah membiarkan siapapun tinggal dengan tenang di dalam rumah itu. Beberapa hari setelah kejadian itu, Dika mendengar dari seorang tetangga yang sudah lama tinggal di sekitar situ bahwa setiap kali rumah itu disewakan, pasti ada kejadian aneh yang tak terungkap, dan mereka yang tinggal di sana selalu pergi dengan cepat, seolah-olah ada yang mengejar mereka. Sejak saat itu, Dika memperingatkan siapapun yang ingin mencari rumah murah di daerah Dago Atas untuk menjauh dari rumah bercat hijau pudar dengan halaman belakang yang dipenuhi pohon belimbing besar, karena menurut cerita warga, perempuan itu tidak akan pernah membiarkan siapapun tinggal di rumahnya selama dia masih hidup di dalam kenangan dan penantian abadi di kamar tengah yang gelap, dan siapapun yang berani tinggal akan merasakan kehadirannya yang tidak terlihat tapi sangat nyata.